Halo sobat-sobat semua, kembali lagi bersama channel saya ini. Saya sedikit ingin bercerita hari ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dan dimurahkan segala perjalanan menuju kesuksesan ke depannya. Jadi hari ini memang saya sedikit bercerita tentang masalah beberapa hal yang kemarin saya katakan kandang umbaran. Dan sepertinya dari uji coba dari beberapa ayam sih saya letakkan di sini. Ada 1 minggu sini, ini 1 minggu. Jadi ini sebenarnya ayam kampung asli teman-teman, ayam Bangkok. Jadi beberapa keturunan dari ayam Bangkok itu saya sisir menggunakan sistem tetas dan sebagaimana saya pindahkan kemari di umur 3 minggu dari ketika masuk di kandang DOC. Jadi sebelum ada pemindahan dari yang di sebelah sana itu kandang DOC, penghangatan DOC itu ya itu kita harus cek. Saya kurang tahu juga sebenarnya ini perkembangan kedepannya gimana. Cuman untuk dari pakan dan sebagaimana kayaknya lebih irit ini gitu, karena untuk konsumsinya pun kayaknya tidak begitu wah, karena dia terbantu sama yang ada di sini teman-teman. Jadi memang di lingkungan saya ini sedikit masih ada stand lah gitu. Memang kemarin ini kan saya tanami kayak buah-buahan, kayak saya tanami kayak sayuran dan sebagaimana begitu kan. Jadi ya mungkin secara tanah ini kan ada kowe dan sebagaimana ya. Kayaknya sih ya fine-fine aja, ayamnya kayak seneng-seneng aja gitu loh. Kayak gembira begitu. Jadi nah ini teman-teman. Nah ini yaitu sedikit saya review juga, itu kan lahan cabai saya cabai samping rumah. Jadi ini nanti saya tanami kangkung semua. Nah, ini saya tanami kangkung. Jadi saya itu ya sebelumnya memberikan cadang pakanan juga untuk ayam itu. Salah satunya kangkung yang difermentasi. Jadi saya itu beternak itu ya dengan skala rumahan sih sebenarnya, bukan bisnis lah. Bukan kategori bisnis itu tidak. Karena kalau kategori bisnis itu kan memang dia harus memperhitungkan bagaimana kosnya, bagaimana ini dan sebagainya. Tetapi yang saya lakukan ternak hari ini nih lebih ke ya rumahan itu seperti apa gitu. Itu sih teman-teman. Jadi konsep yang saya pakai itu ketika memang apalagi kita berada di kampung, di daerah-daerah kampung seperti saya ini masih banyak lahan-lahan kosong yang tidak terpakai. Tapi ada tuannya, ada orangnya. Jadi kita tinggal kita tinggal minjem lah, kalau nggak nyewa. Tapi kebanyakan dirawat aja nggak masalah. Jadi kebetulan sana itu ya itu jadi nggak kurang terang ya teman-temannya, karena memang ada waranet. Jadi sana itu lahan jagung, itu pun cadangan pakan untuk di sini. Jadi yang 200 ekor DOC itu sebenarnya cadangan jagungnya pun sudah ada hampir 700 kilo gitu. Dan itu belum lagi yang di situ teman-teman. Jadi saya juga bertani, saya juga beternak, saya juga peternak lele. Nanti saya review satu-satu lah usaha-usaha. Tapi saya bukan skala yang besar, itu tidak teman-teman. Ya intinya kapasitas yang bisa saya lakukan sendiri, kapasitas yang bisa saya sendiri itu seberapa, itu yang saya lakukan. Dan ternyata ayam ini adalah salah satu faktor yang dimana itu harus saya lakukan juga, harus saya ternak juga, karena memang secara pasar kita tidak begitu sulit juga untuk jualnya, tapi jangan skala besar gitu. Itu makanya kenapa alasan saya di sini kan. Jadi kandang umbaran ini termasuk salah satu yang maksud saya itu untuk meminimalis pakan juga, agar pergerakan ayam pun dia lebih luas teman-teman sebenarnya. Bukan karena kita tidak itu FCR dan sebagainya, itu tetap akan kita lakukan dengan beberapa hal nantinya itu. Jadi dengan skala-skala yang kita buat prioritas itu adalah pakan ayam sebenarnya. Beda saya dengan ternak-ternak yang lain, contohnya seperti lele itu saya full pabrikan. Tapi kalau ayam ini memang mau saya desain ini, apa yang saya lakukan di sini yaitu harus ada hubungan dengan ayam dan lele. Itu teman-teman. Jadi kalau usaha-usaha rumahan ini skalanya kayaknya lebih baik tidak usah besar dulu. Namanya kita usaha yang baru mulai itu memang harus ada kata merintis lah. Nanti lama-lama itu terbuka sendiri jalannya gitu. Jadi saya juga mulainya itu dari ya dulu
saya juga main ayam ini bukan hari ini aja teman-teman. Saya katakan itu ya udah sekitar 1 tahunan. Jadi 1 tahunan ini memang saya minta untuk belajar. Jadi ayam 50 ekor saya jual, 30 ekor saya jual begitu. Ternyata kalkulasinya saya ini ya tipis gitu. Jadi saya besarkan lagi kandangnya. Saya besarkan kandangnya, populasinya saya tambah. Itu teman-teman. Alhamdulillah ini nah, bisa teman-teman tahu. Ini ayam kampung umur 1,5 bulan. 1,5 bulan sih. Ya dengan semi-semi umbaran begini kayaknya lebih apa ya, kalau kita katakan itu kayaknya lebih luas apanya mereka, pergerakan mereka. Dan ya alhamdulillah sih. Jadi kalau teman-teman pemula-pemula ini yang mau memelihara ayam kampung itu difikirkan dulu kan, maksudnya difikirkan tuh dalam kategori mau skala apa, skala belajar kah, skala bisnis kah, atau skala hanya rumahan kah, begitu kan, tentu kan berbeda-beda itu konsepnya dan modalnya sudah pasti jauh berbeda, apalagi skala bisnis ini teman-teman. Jadi untuk ya kesimpulan hari ini adalah untuk teman-teman sekiranya yang memang hanya untuk rumahan, bahwa kandang semi umbaran ini adalah rekomendasi banget dah ini. Itu bisa saya pastikan. Kayaknya ayam lebih nyaman dan teman-teman bisa, mungkin sekiranya teman-teman punya pekerjaan yang lain itu udah harus kita patokan makan jam sekian apa jam sekian, enggak juga. Ya ini buktinya. Ini pakan tadi pagi saya taruh. Ya nanti ya kita memang ya kekalahan kita harus nyapu, harus apa, ini kan bawahnya ini kan udah saya memang septikan saya. Jadi sebelum yang 12 ekor, yang 200 ekor itu masuk kemari, sudah saya septikan dulu teman-teman. Nanti saya kasih tangga, kasih apa gitu. Ini bentuk-bentuk kandangan. Dulu saya di kandang semua teman-teman. Nah, jadi ya nyaman tidak nyamannya ayam saya juga tidak tahu, tetapi saya berusaha untuk bikin ayam nyaman agar pertumbuhannya juga baik. Alhamdulillah hari ini angka kematian saya 0 bisa dikatakan teman-teman. Walaupun belum semi umbaran sebenarnya, belum semi umbaran, karena semi umbaran ini saya masih coba, dan ternyata dibikin kita bisa modal 300-400 ribu, kita sudah bisa kandang sebesar ini gitu. Maksudnya semi umbaran dan hanya beli paranet gitu. Untuk teman-teman pemula yang sekiranya memang mau memulai di peternakan, maka dilihat dulu potensinya di tempat teman-teman bagaimana. Kalau memang teman-teman sembari kerja bisa, siapa bilang tidak bisa, buktinya saya aja bisa. Untuk hasilnya gimana bang? Kalau kita cerita hasil, jangan bicara skala rumahan, itu sangat tipis hanya untuk tabungan. Maka kalau kita mau bicara bisnis, ya kita harus bicara masalah bisnis juga. Tentu kalkulasi ada, populasi ada, banyak sekali yang harus kita lihat di situ aspek-aspeknya. Dan saya belum arah ke situ untuk ayam kampung. Saya masih melihat prioritas dari ya sekiranya apa yang bisa saya pergunakan karena lahan kosong banyak. Bukan banyak sih, adalah beberapa yang di samping rumah itu bisa saya tanami jagung, bisa saya tanami ini dan sebagaimana. Jadi bisa untuk membantu pakan dari hasil ternak itu tadi teman-teman. Jadi yang harus teman-teman ingat juga bahwasanya memang bisnis itu bukan kita yang mampu begitu. Maksudnya bisnis itu bukan hanya kita yang ingin uangnya, tapi bisnis itu bagaimana kemampuan kita juga. Jadi bisnis itu terus mengalir kalau kemampuan kita terus ada. Rezeki itu terus kalau kemampuan kita juga ada. Maka gali dulu kemampuan, potensi, skill. Setelah itu baru kita bicara masalah uang, kita bicara masalah untung, kita bicara masalah rugi. Setelah itu baru itu. Takut saya ketika memang teman-teman punya modal sekian bicara bisnis, oke, berhasil. Tapi saya yakin keberhasilan hari itu pasti ada angka-angka yang dimanapun teman-teman akan dipusingkan oleh situasi yang sebenarnya uang tidak ada gunanya. Mungkin cukup sekian saja historis dari saya hari ini begitu kira-kira. Yang sekiranya teman-teman mau bertanya dan sebagaimana silahkan. Yang pasti teman-teman ingat, saya juga masih belajar ya, masih dalam skala-skala yang saya katakan bagi pemula ini sangat rekomendasi sekali. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.